Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab baru ya, tentang perbandingan. Sebelum kita masuk pembahasan, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembahasan pertama kita mengenai pengertian perbandingan. Perbandingan dua besaran A dan B yang memiliki satuan sama atau sejenis dinyatakan dengan A berbanding B, atau bisa kita tulis seperti ini, seperti bentuk pecahan. Nah, di sini kita membacanya itu A berbanding B atau singkatnya A banding B gitu boleh. Contohnya, misalkan di sini ada Russell yang beratnya 40 kg. Kemudian ada Nusa yang beratnya 30 kg. Kalau misalkan nanti ketemu soal, tentukan perbandingan. Yang pertama, berat badan Russell terhadap Nusa. Berarti kita mulai dari beratnya si Russell dulu berapa? 40 kg ya. Kemudian terhadap Nusa kita bandingkan dengan Nusa beratnya 35. Nah, jangan sampai sini ya. Kita sederhanakan angkanya. Sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa kita cari FPB-nya nih. FPB dari 40 dan 35. Yaitu 5. Jadi kita masing-masing dibagi 5. 40 bagi 5 berapa? 8. 35 bagi 5 berapa? 7. Pintar. Jadi berat badan Russell terhadap Nusa perbandingannya 8 berbanding 7. Kalau misalkan ditanyanya berat badan Nusa, perbandingan berat badan Nusa terhadap Russell, berarti kita mulai dulu dari si Nusanya. Nusanya beratnya berapa? 35. Kita bandingkan dengan Russell yang beratnya 40. Sama, kita sederhanakan. Kita cari bentuk yang paling sederhana. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5. Berarti 35 bagi 5, 7. 40 dibagi 5, 8. Jadi kesimpulannya perbandingan berat badan Nusa terhadap Russell itu 7 banding 8. Gitu ya. Contoh lain, berat badan Nusa, perbandingan ya. Perbandingan berat badan Nusa terhadap jumlah berat badan mereka. Nah, kita tulis dulu nih berat badan Nusanya berapa? 35. Ini maunya apa nih? Dibandinginnya sama apa? Sama jumlah mereka. Nah, merekanya kan kita lagi membicarakan si Russell sama Nusa ya. Berarti kita jumlahin dulu. Kita jumlahkan antara 40 dan 35. Kemudian hasilnya 35 banding 75. Nah, sama, kita cari bentuk yang paling sederhananya. Gitu ya. Ini bisa dibagi 5. 35 dibagi 5 itu 7. 75 dibagi 5 itu 15. Gitu ya. Bisa ya. Oke, sekarang kita masuk ke menentukan perbandingan. Nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk paling sederhana. Nah, di sini soalnya 10 menit banding 2 jam. Nah, kita perlu lihat dulu nih satuannya, apakah sama, sejenis atau berbeda. Kalau yang berat badan tadi kan sejenis ya, ngomongin berat badan semua. Nah, kalau ini yang 1 menit, yang 1 jam, berarti kita harus samakan dulu. Bebas nih, boleh samakan ke menit, boleh, mau samakan ke jam juga boleh, tapi lebih mudahnya kita ke menit ya. Karena 1 jam itu 60 menit, berarti 10 menit banding 2 jam itu bisa kita tulis seperti ini ya, seperti bentuk pecahan ya. Nah, 10 menit kita tetap tulis 10 menit. Nah, 2 jamnya baru kita ganti. Kita jadikan ke menit karena 1 jamnya 60 menit, berarti kalau 2 jam tinggal 2 dikali 60 sehingga jadinya 120
menit. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya. Oke, setelah satuannya sejenis nih, sama-sama menit, kita tinggal sederhanakan. Ini ada 0 nih, bisa kita coret. Ini artinya sama-sama dibagi 10 ya. 10 bagi 10, nanti hasilnya 120 dibagi 10, hasilnya 12. Nah, bisa sampai sini aja atau kita mau tulisnya seperti ini, boleh. Ini sama-sama kita baca 1/12 gitu ya. Contoh lainnya, 1,5 kg banding 200 gram. Nah, kilogram sama gram itu kan kalau misalkan berdasarkan tangga ya, itu yang di bawah, yang letaknya di bawah itu kan gram. Nah, berarti mudahnya kita ubah aja ke gram gitu. Karena 1 kilogram itu turunnya 3 tangga ya, berarti dikali 1000. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, bentuknya bisa kita jadikan seperti bentuk pecahan, boleh seperti ini. Kemudian 1,5-nya kita kalikan 1000. 1000 ini kan nolnya ada 3 ya. Nah, di sini ada koma, di belakang koma ada 1 angka. Berarti kita pakai nolnya 1 untuk menghilangkan 1 angka di belakang koma. Berarti nolnya tinggal kita tambahin 2, jadinya 1500 gram. Yang 200 gramnya tetap 200 gram. Karena sudah sama nih, sama-sama gram satuannya, kita tinggal sederhanakan. Ini ada nolnya ada 2 nih, berarti artinya kita bagi 100, sama-sama dibagi 100 ya. Atas dibagi 100, bawah juga dibagi 100. Nanti kita peroleh hasil akhir 15 banding 2, atau kita bisa tulis seperti ini. Oke ya. Lanjut ke menyelesaikan perbandingan. Di sini ada soal cerita ya, sedikit nih. Jumlah kelereng Ahmad dan Bayu setelah dikumpulkan ada 28 kelereng. Jumlahnya ya. Jika perbandingan jumlah kelereng Ahmad dan Bayu adalah 2:5, berapakah kelereng masing-masing? Oke, semoga bisa dipahami ya. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini kan yang ditanya itu kelereng masing-masing, berarti yang ditanya itu kelereng Ahmad berapa, kelereng Bayu berapa gitu ya. Nah, kita boleh pilih nih, mau cari tahu jumlah kelereng siapa. Misalkan kita mau cari yang kelereng Ahmad dulu deh. Nah, berarti kalau misalkan kita mau cari kelereng Ahmad itu perbandingannya kita lihat nih. Ahmad itu yang 2 ya. Kalau Bayu itu 5 perbandingannya. Kalau kita carinya kelereng Ahmad, berarti kita tulis dulu perbandingannya berapa yang diketahui. Kalau Ahmad itu 2. Nah, nanti 2 kita bandingkan sama. Nah, di sini kita lihat nih, soal ceritanya ada kata-kata jumlah kelerengnya. Berarti kita bandingkan dengan jumlahnya juga. Kita jumlahkan perbandingan kelereng Ahmad dan Bayu, berarti 2 ditambah 5 gitu ya. Kemudian baru kita kalikan dengan total kelereng yang diketahui yang mereka miliki itu 28. Bisa ya sampai sini ya. Kemudian kita tinggal hitung, berarti 2/7 dikali 28. Nah, ini bisa kita coret nih. 28-nya bisa kita bagi sama 7. 28 dibagi 7, hasilnya 4 ya. Berarti perhitungan akhirnya itu 2 dikali 4, hasilnya 8. Nah, 8 ini adalah kelerengnya Ahmad. Itu nanti mau cari Bayu, tinggal kita selisih, hitung selisihnya aja. Nah, misalnya kalian mau cari kelereng Bayu di awal, berarti kita pakai perbandingan yang Bayu. Nanti di sininya angka 5, baru
kita bandingkan tetap sama penjumlahan dari perbandingan kelereng mereka. Nanti dikalinya sama total kelerengnya. Sama, cuman beda yang atasnya aja nih. Kalau mau Bayu berarti di sininya angka 5 gitu ya. Nanti kalau misalkan udah salah satu udah ketemu, kita tinggal cari aja pakai selisihnya. Karena totalnya itu ada 28, berarti tinggal dikurang sama 8. Hasilnya itu 20 ya. Berarti kesimpulannya jadi kelereng Ahmad adalah 8 dan kelereng Bayu adalah 20 gitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan latihannya, ada di buku paket. Di sini udah ada halamannya, silakan dibuka. Nomor yang dikerjakan hanya yang di sini aja ya. 1A, 1B, 1C. Terus yang EM3-nya 3B dan 3E, EM6-nya nomor 1. Soalnya ditulis, oke? Semoga tidak ada masalah ya. Kalau misalkan ada masalah, silakan wapri ke Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.